Hari ini kita membahas bersama mengenai karya Roh Kudus dalam keselamatan. Sebetulnya kalau kita membahas hal-hal seperti demikian atau doktrin, ada orang yang merasa nggak terlalu perlu doktrin. Pada waktu orang itu mengatakan bahwa doktrin nggak terlalu perlu, sebetulnya dia sudah membuat doktrin baru yang mengatakan bahwa doktrin itu nggak perlu begitu. Sedang dengan teorinya dia sendiri dan tidak memakai apa yang menjadi standar yang penting. Sama waktu kita membahas mengenai Roh Kudus atau roh atau dunia yang kita anggap hal yang kita tidak dapat lihat secara kasat mata, orang bisa punya banyak asumsi begitu. Oleh sebab itu gereja pun punya berbagai aliran, apalagi yang membahas mengenai Roh Kudus. Sebab itu memang tema Roh Kudus ini penting. Dan di dalam doktrin reform, tema Roh Kudus menjadi hal yang mendasar, meskipun Roh Kudus bukan satu-satunya yang menyelamatkan kita. Artinya Allah Tritunggal, di dalam Allah Tritunggal ada fungsi Roh Kudus yang besar. Apalagi setelah Kristus naik ke atas kembali ke surga dan dia mengutus roh yang menjadi sahabat kita, penolong kita, roh kebenaran itu. Sebab itu hari ini kita akan sama-sama menengok dulu sedikit ke belakang mengenai Christian worldview atau wawasan Kristen. Sebetulnya seperti apa sih yang ada yang boleh kita pelajari. Agustinus sekitar tahun 384 sampai 430 dia percaya atau menjadi orang yang sepenuh hati melayani Tuhan tahun 380 kira-kira. Nah dia memikirkan dengan mendalam, waktu itu kita tahu bahwa masih di dalam sejarah gereja mengumpulkan kitab. Belum ada seperti ini kitab suci, belum lengkap. Jadi pada tahun itu pemahaman mengenai doktrin atau pemahaman mengenai keselamatan masih sebetulnya samar-samar. Dengar dari mulut ke mulut, dari para rasul terus turun-temurun. Ini baru abad keempat ini ceritanya, begitu ya. Nah kita lihat bahwa waktu itu kita sudah pernah membahas ini, pose non pecare, pose pecare dan lain. Pose adalah kemungkinan atau mungkin, possibility, pose. Pecare itu berdosa atau berbuat dosa, berdosa kita ini. Jadi kalau pose pecare itu bisa berdosa. Begitu. Bisa berdosa, pose pecare. Kalau pose non pecare bisa tidak berdosa. Nah, seperti itu. Jadi pada waktu proses penciptaan, pada waktu itu manusia dalam posisi demikian. Pose non pecare bisa tidak berdosa, tapi juga bisa berdosa waktu itu. Oleh sebab itu Allah kasih tahu, kamu boleh makan semua, hanya satu yang di tengah tolong jangan dimakan. Kamu makan, kamu mati. Itu pesan dari Tuhan. Dan John Calvin di dalam abad ke-16 pada waktu reformasi, gerakan reformasi ada, memikirkan mendalam mengenai apa yang menjadi pemikiran Agustinus waktu itu. Oleh sebab itu kita kenal dengan hal seperti demikian, creation atau penciptaan. Dia menempatkannya sebagai penciptaan. Hal yang kedua adalah waktu non pose non pecare. Jadi pada waktu kejatuhan, manusia jatuh di dalam dosa itu non pose non pecare, tidak ada kemungkinan untuk tidak berdosa. Jadi seperti kita, semua di dalam kejatuhan itu tidak mungkin tidak berbuat dosa. Sejak Adam dan Hawa diusir keluar, terus sampai dunia nanti habis, setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan memasuki fase ini. Tidak mungkin tidak berbuat dosa. Itu di bagian fall atau kejatuhan manusia. Lalu Tuhan memberikan jalan keluar melalui penebusan. Waktu itu Agustinus menyebutkan pose non pecare, tapi juga bisa pose pecare. Artinya waktu ditebus, Tuhan sudah menebus kita menjadi anaknya, ada kemungkinan untuk kita tidak berdosa, tapi ada kemungkinan kita berdosa. Artinya tindakan kita bisa menjadi orang yang kalau mau kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kita bisa mempunyai kemungkinan atau kekuatan untuk tidak berdosa. Tapi bisa juga pose pecare lagi, artinya kita bisa berdosa lagi. Nah itu yang terjadi sehari-hari. Oleh sebab itu di dalam gereja lalu kita ada doa pengakuan dosa, begitu. Nah itu di dalam redemption atau tahapan penebusan. Nah yang terakhir adalah consummation atau pemulihan. Pada waktu itu non pose pecare, tidak mungkin berdosa lagi. Jadi pada tahap seperti itu nanti di dalam kerajaan baru, dunia baru, kita memiliki tubuh yang baru, kita bersatu dengan Bapa di surga, tidak ada kemungkinan untuk kita jatuh dalam dosa lagi pada waktu itu.
Jadi ini adalah tahapan yang ada. Nah, yang kita mau bahas bersama itu bagaimana di tahap redemption itu, penebusan itu. Kita semua ada hidup di dalam tahap itu. Peranan Roh Kudus sebelum percaya dan percaya, kita lihat di percaya kepada Kristus di Roma 10 ayat 8. Mari kita sama-sama membuka Roma pasal 10 ayat ke-8. Roma pasal 10 ayat ke-8. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini pengakuan. Jadi ada orang yang berkata begini, keselamatan adalah atau percaya pada Tuhan adalah sebuah titik. Ada momentum tertentu. Tapi ada orang yang percaya bahwa keselamatan atau seseorang percaya pada Tuhan itu bisa menjadi sebuah proses. Saya sendiri percaya bahwa kita percaya pada Kristus bukan seketika ada di dalam proses. Tetapi seharusnya ada titik tertentu yang sadar tidak sadar hari itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyerah sama Engkau. Aku mau menjadikan Kau juru selamatku. Mestinya ada titik itu. Bukan yang ya Tuhan tahulah pokoknya saya percaya pada Engkau gitu. Enggak sebetulnya. Seharusnya nih saya memahaminya begitu. Tapi kita nggak ngelihat bahwa dia berdoa secara khusus, didoakan hamba Tuhan misalnya atau berlutut secara khusus Tuhan mau seperti saya dulu. Barangkali nggak begitu. Tetapi ada kejadian tertentu atau apa yang akhirnya dia membuat keputusan dalam hatinya Tuhan nggak. Saya pokoknya mulai hari ini mau sepenuh hati menyerahkan diri pada Engkau. Aku percaya hanya padamu. Engkau satu-satunya juru selamat itu, misalnya itu. Nah inilah yang disebut titik percaya kepada Kristus ini. Ini formatnya agak beda, sorry ya jadi keluar semua. Jadi sebelum percaya, Roh Kudus berperan memperkenalkan Kristus, mengingatkan firman Tuhan yang dibaca, membimbing kepada pertobatan. Ada titik di mana ada pertobatan tertentu, begitu. Lalu berikutnya meneguhkan, menghibur, menguatkan, mengajar, mendampingi, memimpin. Ini peranan-peranan Roh Kudus. Nah, lalu kita akan bersama-sama, mari kita buka dari Roma pasal 8, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita baca berbalasan, saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu ayat yang genap seterusnya, ayat 11 kita baca bersama-sama. Dari Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bersama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjadi bagian yang sangat jelas bagaimana sebetulnya Roh Kudus bekerja di dalam seseorang. Kalau kita tahu kebaktian kedua minggu lalu, Pendeta Paulus Kurnia menjelaskan mengenai bagaimana kita beribadah yang sejati. Jadi di dalam kitab Roma ada dibagi dua, pasal 1 sampai 11, lalu 12 sampai 16. Nah ini adalah bagian 1 sampai 11 itu di mana Rasul Paulus dengan tegas menyatakan tentang apa itu dosa, apa itu keselamatan, apa itu pekerjaan Kristus, firman Tuhan dan Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau kita lihat seperti demikian, kita akan tahu bahwa kita sangat tergantung pekerjaan Roh Kudus di dalam mengenal Kristus.
Kita lihat satu persatu ayatnya. Di ayat 1 disebutkan membebaskan kita dari hukuman. Kita pindah disebutnya dari dalam maut ke dalam hidup, Yohanes 5 ayat 24. Pada waktu kita mengaku percaya pada Kristus, pada saat itu kita sudah lepas, tidak turut dihukum lagi. Ini ada kaitan dengan ayat yang berikut-berikutnya. Di ayat kedua disebutkan memberi hidup dan memerdekakan. Memerdekakan dari dosa. Saya sendiri percaya waktu saya dibacakan ayat Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu ayat yang berkesan bagi saya. Meskipun saya dibacakan tentang Yohanes 14 ayat 6 dan lain-lain, Yohanes 3 ayat 16. Tapi pada waktu saya dibacakan Kisah Rasul 4 ayat 12, disebutkan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia atau Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh, itu sangat mengguncang saya waktu itu. Karena saya belum percaya pada Kristus dan itu menjadi pergumulan saya. Oke, akhirnya saya terima Kristus karena nggak ada pilihan lain. Itu di dalam kesimpulan ini saya. Jadi, tapi pada waktu saya belajar lagi, apa sebetulnya yang dipakai oleh Rasul Paulus pada waktu menyebutkan tentang kita diselamatkan? Selamatkan dari apa sih sebetulnya? Kristus menyelamatkan kita bukan hanya sekedar melepaskan kita dari ikatan dosa asal itu, dosa Adam dan Hawa. Tetapi menyelamatkan kita terus di sepanjang hidup yang disebut menyertai itu. Sebab itu kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kata orphanos. Orphanos itu orphanages atau yatim piatu, anak yang diadopsi. Di dalam rangka Romawi kata adopsi wajar. Tetapi bagi orang Yahudi atau bangsa Israel nggak ada mengenal kata adopsi. Karena bagi mereka umat pilihan tuh ya satu. Nggak ada lagi pungut-pungut itu nggak ada. Mereka bangsa yang superior. Jadi mereka rasa dia dipilih langsung oleh Allah, nggak ada yang lain. Jadi kalimat terminologi diadopsi nggak ada. Tetapi Paulus memakai kata adopsi, keselamatan itu menjadi roh kita dimasuki lagi atau roh Allah diam di dalam kita. Roh adopsi itu, roh yang memberikan kita keselamatan itu. Roh yang diam di dalam kita, yang memerdekakan kita. Artinya Roh Kudus yang ada di dalam kita pada waktu kita mengaku Tuhan Yesus adalah Juru Selamat, itulah roh yang memimpin kita seterusnya. Yang menjaga kita terhadap roh iblis, menjaga kita dari keinginan daging dan lain-lain sebetulnya. Nah itu yang memberi hidup dan memerdekakan itu sebetulnya. Kita memiliki power atau kekuatan untuk itu. Ayat ke-5 disebutkan memimpin umat yang taat. Jadi disebutkan kalau kita hidup taat kepada Tuhan, roh akan memimpin kita. Karena kita tidak hidup di dalam daging, begitu. Nah ini hidup di dalam daging, keselamatan itu merupakan keselamatan yang sampai kepada consummation tadi, pemuliaan. Artinya keselamatan itu terus sampai kepada akhir. Di mana kita pasti, jaminan itu ada pasti bahwa kita akan memiliki tubuh yang baru dan diam di dalam kerajaan yang baru bersama Bapa di surga. Jadi inilah jaminan itu yang Rasul Paulus bilang, kamu sekarang dimeteraikan itu. Jaminannya itu. Dan itu akan terus sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu waktu disebut, hendaklah kamu taat, jangan hidup lagi dalam daging. Karena daging itu proses yang lalu, yang lama. Sekarang yang baru bukan itu lagi loh. Dan kamu punya bekal untuk bisa itu, yaitu karena Roh Allah itu diam di dalam kamu. Roh yang mengadopsi kita menjadi anak Allah itu. Di ayat ke-6, memberi hidup lagi dan damai sejahtera. Jadi bukan sekedar memberi hidup yang biasa, tapi Roh Kudus yang bekerja di dalam kita adalah Roh Kudus yang memberi kita sukacita seharusnya. Nah ini yang banyak gereja modern, saya sebut modern begitu, yang memikirkan bahwa kenapa? Gereja kenapa mesti serius terus? Masuk kok nggak ada sukacitanya, nggak ada happy-happynya, nggak ada salamannya, masuk diem, keluar diem. Kenapa seperti itu? Lalu mereka bikin meriah begitu kan. Musik meriah. Nah, sebetulnya damai sejahtera atau sukacita itu seharusnya overflow. Melimpah keluar dengan sendirinya. Kayak kalau kita habis happy ya diajak ini makan teman bisa ngumpul-ngumpul semua enak happy. Ngobrol-ngobrol sukacita happy, nggak perlu sampai diatur. Oke sekarang ketawa ya, ketawa abis itu bukan gitu kan, gitu. Tapi otomatis. Nah itu yang seharusnya ada di gereja.
Gereja tertentu yang dulu adalah gereja yang dalam tanda kutip kolot begitu ya, sekarang sudah mulai ngikut seperti kita misalnya ya salaman dan lain-lain. Dulu tabu sekali begitu kan, di dalam gedung gereja salaman. Itu bukan nggak begitu. Salaman nanti di luar begitu setelah selesai. Di sini diem kusuk begitu. Nah itu sebetulnya seharusnya menjadi sesuatu yang keluar. Tetapi juga mesti tertib di dalam ibadah. Sebab itu hal-hal seperti demikian lalu diatur di dalam liturgi. Nah, tetapi kesukacitaaan atau memberi hidup dan damai sejahtera dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang ada. Bukan dibuat-buat. Mestinya udah sendirinya keluar. Karena apa? Ada roh Allah itu yang diam di dalam kita. Jadi seharusnya kita enggak, saya pikir misalnya ada orang yang kita sebut suka melo dan lain-lain. Sebetulnya nggak perlu sampai seperti gitu. Bukan berarti nggak boleh. Bisa aja karena temperamennya membuat dia seperti itu. Tetapi nggak berlama-lama di situ. Sama seperti seseorang yang habis sedih karena orang yang dikasihnya meninggal dan lain-lain. Boleh sedih, wajar lah manusia sedih. Ditinggal orang yang dekat dengan dia. Tapi udah, nggak berterus-terus di dalam kesedihan. Atau meratapi kekurangan, kehilangan dan lain-lain. Suatu kali mungkin kita kena tipu, uang kita hilang. Nggak terus aduh duit susah payah kerja hilang. Enggak. Ya kita tahu, saya ceroboh nih. Nah, belajar dari situ. Tetapi, semangat lagi. Karena apa? Kita tahu tidak mungkin di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang Tuhan ajarkan pada kita. Entah kebodohan kita, ketololan kita, ketidakseriusan kita, kecerobohan kita, dan lain. Semua itu Tuhan ingatkan untuk kita belajar melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sebab itu sebetulnya di ayat ke-6 itu pada waktu Roh itu memberikan hidup, hidup itu menjadi hidup yang penuh dengan keceriaan mestinya begitu. Ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hati. Ayat 9, kita menjadi milik Kristus. Nah, milik Kristus ini yang seperti tadi, Rasul Paulus menggunakan kata diadopsi itu. Jadi kita dipungut menjadi anak. Nah, anak Allah di dalam huruf kecil ya, A kecil, bukan A besar. A besar adalah Kristus. Tapi kita anak Allah sebagai posisi seperti gitu, memiliki arti apa sebetulnya? Ini yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tapi apakah Roh Kudus tidak bekerja di perjanjian lama? No. Roh Kudus bekerja sejak awal. Keselamatan selalu dibawa dalam Allah Tritunggal. Sejak penciptaan tadi ya, creation. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, ada Allah Tritunggal di sana. Pada waktu Kristus penebusan, ada Allah Bapa di sana. Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Pada waktu nanti akhir Tuhan Yesus datang kedua kali, juga sama Tritunggal ada di dalam sana. Tetapi pada waktu keseluruhan ini kita lihat ada hal yang lebih luar biasa pada waktu perjanjian baru. Ada perubahan di mana Tuhan sendiri ngajarin doa Bapa kami. Kamu boleh menyebut Bapa. Karena kamu bukan lagi hamba diperbudakan tetapi kamu menjadi anak, diadopsi menjadi anak. Tapi apakah selalu seperti gitu kita terminologi hamba enggak lagi? Enggak. Tetap hamba itu, tetapi kita hamba yang diangkat menjadi anak. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus mengenai prinsip adopsi. Bahwa roh Tuhan yang bekerja menyelamatkan kita itu mengangkat kita kembali. Yang tadinya mesti mati nih. Yang mestinya ada di dalam neraka. Dipungut lagi. Itu sama dengan menggambarkan pada waktu proses perbudakan dulu. Nggak ada harapan sebetulnya mereka di tangan orang Mesir. Pakai tulah sampai 10 baru nyerah. Itu setelah anak laki pada mati. Tapi sebelumnya kasih ini, itu, apa, semua. Apalagi kalau Tuhan tidak ikut campur. Ada kekuatan bagi bangsa Israel melawan Mesir? Gak ada. Dan sekali lagi Tuhan menunjukkan pada waktu perjalanan di depan laut Teberau. Mau kemana? Kalau sekali lagi bukan Tuhan turut campur, tidak mungkin selamat. Itu sebetulnya sesuatu yang mereka lihat sendiri, meyakini sendiri bagaimana Tuhan mimpin luar biasa. Nah itu yang dibawa oleh Rasul Paulus ke perjanjian baru. Lihat bahwa Tuhan itu menyertai itu seperti itu. Nah tapi sekarang kamu bukan sekedar umat pilihan biasa, tetapi kamu sekarang diangkat jadi anak Allah. Begitu. Jadi ada di dalam kedekatan yang luar biasa. Dengan kematian Kristus yang membelah tirai itu membuat kita betul-betul bisa langsung berhubungan. Nggak lagi melalui ruang Maha Kudus yang hanya boleh imam begitu maju. Sebab itu pada waktu kita di dalam pelayanan seperti demikian, ada doa di sini dan lain-lain, sebetulnya kita berfungsi sebagai imam di depan ini. Berdoa kepada Tuhan untuk jemaat.
Makanya kenapa bukan sekedar kalau Bapak Ibu dapat kepercayaan untuk berdoa di depan, itu bukan sekedar ya tugas pelayanan, enggak. Tapi berfungsi sebagai imam di sini. Berdoa kepada Bapak untuk jemaat. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Ayat ke-10, kehidupan oleh karena kebenaran. Kita baca ya. Saya bacakan ya ayat itu ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Di sini disebutkan, tapi jika Kristus ada di dalam kamu, yang di dalam kita Kristus atau Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus menunjukkan ketidakterpisahan. Jadi Allah Tritunggal ada tiga pribadi, tetapi mereka adalah pribadi yang tidak terpisahkan di dalam satu itu. Sebab itu kalau kita bilang ada Tuhan Yesus di dalam hati, boleh, silakan. Ada roh Tuhan ada di dalamku, boleh, silakan. Tapi nggak ada Allah Bapa di dalam kita. Kenapa? Karena Allah Bapa yang menguasai semuanya. Itulah yang memimpin kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang berkuasa di dalam proses keselamatan, ada darah Kristus yang mengampuni menyucikan kita. Dan ada Roh Kudus yang bekerja mencelikan, membuat kita berpikir, membuat kita bisa menerima itu. Begitu. Nah, nanti kita lihat lagi berikutnya di ayat 11, diam di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu diam. Jadi ada Kristus, mau ada Roh Kudus, ada Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan kita, luar biasa. Nah, lalu sola gratia melalui Roh Kudus dalam sola fide dan sola scriptura. Kalau kita meyakini bahwa di dalam doktrin Reform atau Calvinis, kita mengenal ada tiga hal ini yang menjadi pusat seluruhnya kekristenan, yaitu sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya karena iman, dan sola scriptura hanya karena firman Tuhan. Keselamatan nggak ada karena usaha kita sedikit pun, kita udah tahu semua. Tetapi sampai seberapa jauh yang namanya tidak ada usaha sama sekali dari kita, karena apa? Karena ada sola gratia. Kalau tidak ada anugerah Tuhan yang diberikan sejak awal itu, nggak mungkin kita bisa memahami tentang Allah. Kenapa? Sebetulnya kita udah jelek semua, mati, nggak ada yang baik dari kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita udah mati, secara rohani mati. Mati benar-benar tidak berdaya, nggak bisa menilai apapun. Nggak bisa melihat sebagai nilai itu seperti apa. Sebab itu ada tiga hal yang bisa kita lihat sama-sama dari hal ini, yaitu pertama notisia. Notisia itu atau notification ya dipakai kata mengetahui, memberi tahu begitu, kira-kira itu. Jadi memberi pencerahan agar manusia manusia berdosa itu mulai dapat memahami kebenaran dan menyediakan diri untuk tunduk kepada firman Allah. Jadi Roh Kudus bekerja melalui manusia, firman dibaca, mengerti, oh ada Tuhan Allah yang mengasihi. Oh ada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oh rupanya dosa itu membawa saya tidak ada harapan. Ada Kristus yang memberi harapan. Nah seperti itu, tahapan-tahapan itu berjalan tidak sama satu dengan lain. Proses notisia ini satu dengan lain nggak sama. Ada orang yang cepat, ada orang yang lama, ada orang yang sudah hampir mati, di pembaringan nggak berdaya, koma, Tuhan bisa bekerja melalui seperti itu. Atau seperti yang di kayu salib, penjahat itu yang bilang, kamu jangan ngomong sembarangan, dia itu nggak ada salahnya, kalau kita layak nih di kayak giniin gitu kan. Tuhan ingat akan aku. Bagaimana berjalannya waktu sejak mungkin dia ngelihat Tuhan Yesus diseret-seret, dinaikin dan lain-lain, itu apa yang dia pernah dengar, Tuhan bukakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, tahapan ini, tahapan yang pasti akan dilalui semua orang. Kita baca di ayat tadi Roma 8 ayat 15 dan ayat 16. Roma pasal 8 ayat 15 dan 16, saya bacakan ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak. Oleh roh itu kita berseru ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini adalah bagian yang tadi kita diadopsi itu. Dipakai bukan roh perbudakan, bukan kata-kata budak, tapi kita menjadi anak. Bukan lagi dulu kita menjadi sekedar orang pilihan biasa, tetapi sekarang diadopsi. Sehingga kita boleh memanggil ya Bapa, ya Abba, ya Bapa. Jadi kita lihat
Itu membuat kita boleh percaya pada Tuhan. Yang kedua, asensia. Asensia ini membuka hati manusia melalui firman Tuhan untuk menuntun kita di dalam kehidupan sehari-hari kepada pimpinan Roh Kudus. Jadi ada tahapan pada waktu kita setelah percaya pada Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja di dalam hidup kita. Bekerjanya apa? Asensia tadi, memimpin kita untuk mengerti semakin hari, mendalami kebenaran firman Tuhan. Mau seperti apa sih? Oh, Tuhan maunya saya melayani. Oh, Tuhan maunya saya lebih sabar. Oh, Tuhan maunya saya nggak lagi berantem. Dan lain-lain. Pembaruan, perubahan, bagaimana Tuhan menyucikan hidup kita, itu ada di tahap ini. Tahap asensia ini. Mari kita baca di Galatia pasal 5 ayat 16, ini ingatnya gampang, kalau Galatia 5 ayat 16, Efesusnya juga sama. Efesus 5 ayat 16. Ya, ini kalau Bapak Ibu senang ngafal Alkitab, ada poin-poin yang Tuhan atur membantu kita untuk hafal. Bisa ada yang membantu Galatia 5 ayat 16, ada yang bacakan? Lalu nanti Efesus 5 ayat 16, ada yang bacakan juga. Efesus 5. Silakan siapa? Efesus 5 ayat 16. Iya, terima kasih. Dua hal ini menjadi hal yang penting antara ketaatan kita dan waktu. Antara kekekalan dengan proses. Antara apa yang menjadi sesuatu yang prinsip dengan apa yang kita alami, yang kita bisa experience di dalamnya. Menjadi eksperimen hidup kita di dalamnya. Ada keterlibatan hari-hari yang kita lalui. Dan disebutkan hari ini adalah jahat begitu. Jadi pada waktu Rasul Paulus mengatakan bagaimana Roh Kudus memimpin kita, jangan hidup lagi di dalam daging. Jangan hidup lagi seperti dulu. Jangan hidup lagi mendukakan Tuhan. Kayak gitu. Karena kamu sudah diadopsi. Tapi hari-hari ini adalah jahat. Nah itulah seperti waktu disebutkan Tuhan Yesus berkata, kamu seperti domba yang diletakkan di tengah-tengah serigala. Seperti gak berjaya. Nah kita mestinya memahami sebagai orang Kristen seperti itu. Waktu karya Roh Kudus dalam keselamatan itu menyertai memimpin kita seperti pada waktu kita ditempatkan di tengah-tengah serigala. Di dalam pemahaman kita kepada kekekalan, tetapi di dalam kesementaraan berjalan waktu yang jahat nih kita ada di dalamnya juga. Oh sebab itu dua hal paradoks ini, memikirkan tentang kekekalan dan kesementaraan ini, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh yang kekal itu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat doktrin Kristen luar biasa. Di agama lain nggak bisa, nggak ada. Siapa yang memimpin kamu, yang menyertai kamu? Nggak ada, karena Allahnya dia terlalu jauh. Nggak ada Roh Kudus yang ada di dalam hati itu, nggak ada. Nggak ada Kristus yang diam di dalam hati kita, nggak ada. Agama lain semua nggak ada memiliki ini. Hanya kekristenan yang memiliki. Ada roh yang menyertai kita, roh Allah yang menyertai kita. Jadi sebetulnya kita tuh, waduh, seharusnya hidup ini akan menjadi semangat sekali. Kita mestinya sukacita sekali, nggak mikirin hal yang lain-lain lagi. Karena apa? Tuhan udah terlalu baik sama kita. Tuhan angkat kita yang mestinya ada di dalam neraka, dipindahin ke dalam surga. Tuhan yang udah menolong kita, yang mestinya kita digantung di atas kayu salib, sekarang Tuhan sendiri yang menyediakan diri ganti kita. Kurang apa lagi? Seharusnya hidup kita penuh ucapan syukur. Dan gak perlu lagi diminta-minta untuk terlibat pelayanan. Saya mau melayani Tuhan. Mestinya seperti itu. Semangat keceriaan kita, damai sejahtera yang Tuhan kasih itu mestinya seperti itu. Membuat kita terdorong seperti itu. Dan yang ketiga, experientia. Ini hubungan pribadi yang makin erat dengan Tuhan. Nah ini yang di dalam kehidupan sehari-hari seperti dulu Martin Luther misalnya. Di dalam perenungan dia bergumul baik-baik, dia bagaimana naik di atas tower itu, naik dengan dengkulnya sambil merenungkan cinta kasih Tuhan. Enggak ada lagi sekarang yang seperti itu. Tapi dibuat-buat dengan kegiatan yang kita lihat kalau ada Jumat Agung di beberapa negara dan juga di Indonesia dibuat. Kalau
Yesus yang di GRI kan nggak sampai mesti dipaku misalnya begitu. Tapi di tempat tertentu, wah lebih sengsara lagi saya dengar. Benar-benar seperti harus menderita, bisa mati itu. Tapi itu kebanggaan. Sebetulnya kan bukan seperti itu. Tuhan bukan mau mencontoh itunya, tetapi Tuhan mau kita mencontoh semangat yang dikerjakan oleh Kristus itu. Semangat taat kepada Bapa di surga itu. Sebetulnya itu kan. Sekali seperti gitu ya udah, tapi sebetulnya Tuhan pengen hari demi hari ini kan. Di mana kita betul-betul takluk, menyalipkan diri kita, ego kita. Nah, meniadakan diri sendiri karena kita tahu bahwa kita bukan lagi milik sendiri, tapi milik Kristus, begitu. Nah, Roh Kudus dan manusia, ini ada beberapa ini nggak keburu kalau nanti kita ini satu-satu, tapi memberikan kelahiran kembali. Roh Kudus mengerjakan menjadi jaminan keselamatan kita. Roh Kudus, jangan menolak Roh Kudus, begitu ya. Itu menjadi tidak terampuni. Ini untuk orang yang belum percaya pada Tuhan. Tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Jadi kita tahu Tuhan menyediakan diri tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal. Kita menjadi bait rumahnya Roh Kudus. Sebab itu kita perlu menjaga tubuh kita baik-baik. Memberi pertolongan dan penghiburan. Jadi nggak perlu khawatir karena Tuhan limpah dengan hal itu. Pertolongan dan penghiburan. Memberikan kuasa untuk bersaksi. Jadi Roh Kudus memang datang untuk itu, menolong kita bersaksi. Memberi karunia pelayanan. Ini Roh Kudus di dalam keselamatan itu mengerjakan hal ini. Jadi nggak bisa ada orang bilang, saya nggak dikasih karunia, nggak mungkin. Orang Alkitab ngomong kok. Kalau kita bilang nggak, saya nggak punya karunia, itu berarti kita sedang bilang Alkitab bohong, begitu. Orang ditulis kok. Roh Kudus memberikan itu, gitu ya. Dan melawan ajaran setan atau ajaran sesat, begitu ya. Jadi Roh Kudus memberikan semua kemungkinan-kemungkinan itu sudah disiapkan semua. Infrastrukturnya sudah ada, kira-kira begitu. Tinggal kita pakai atau enggak. Kita benar-benar taat kepada Tuhan atau enggak? Kita taat kepada pimpinan Tuhan atau enggak? Pimpinan Roh Kudus atau enggak? Nah, sebetulnya ini yang menjadi kesulitan atau problem kehidupan manusia. Dan terakhir menolong kita berdoa. Jadi kalau nanti di kemudian hari diminta terlibat dalam kemurusan berdoa dan lain-lain, jangan bilang tidak bisa berdoa, begitu kan? Karena Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, begitu. Bukan hanya menolong kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam keluhan yang tidak terucapkan, tetapi Tuhan menuntun kita melalui firman Tuhan. Ya. Lalu apa tugas kita? Nah ini penting nih. Mari kita buka 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. 2 Timotius 1, ada yang bacakan? 2 Timotius 1 ayat 13 dan 14. Silakan. Terima kasih. Disebutkan itu harta yang indah. Jadi kalau di dalam dunia ini semua orang mengejar harta, Tuhan kasih harta yang terindah itu apa? Ajaran Tuhan itu. Ajaran Kristus itu. Apa yang telah kita lihat di dalam kehidupan Kristus, apa yang diajarkan melalui Alkitab, itu jangan sampai kita lupakan. Disebutkan di sini, peliharalah harta yang indah yang dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Masalahnya kita bisa dipercaya nggak sama Tuhan? Nah itu menjadi pergumulan kita. Kalau kita mau ngomong Tuhan, engkau bisa rely on me, engkau bisa mengandalkan aku akan sungguh-sungguh dalam hidup ini, aku akan jaga ajaran yang kau ajarkan. Nah itulah jadi kekuatan gereja sebetulnya. Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus, siapa aja silakan yang sudah dapat bisa bacakan. 1 Korintus 15 ayat 34. Biasanya yang pakai gadget cepet nih, udah langsung dapat. Silakan. Yuk. Terima kasih.
Jadi disebutkan sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Kalau tadi kita tahu di dalam proses sekarang ini kita bisa pose pikare, kita bisa berbuat dosa. Tapi pada waktu suatu hari kamu berbuat dosa, ingat, sadar kembali, cepat-cepat kembali pada Tuhan, bertobat, gitu kira-kira. Jadi ini yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini. Berikutnya, jangan mendukakan roh Tuhan. Ini kita sudah pernah tahu, ini ada hubungan dengan yang tadi. Kita baca deh, Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 30, silakan. Terima kasih. Menjelang hari penyelamatan artinya sejak Kristus datang sampai nanti itu menjadi hari penyelamatan. Jadi sampai nanti second coming, Tuhan Yesus datang kembali. Jangan mendukakan Roh Kudus. Setiap kali kita melakukan hal yang salah atau keliru, amartia itu, tidak tepat sasaran itu, kita berdosa itu, Roh Kudus pasti berduka. Kurangi mendukakan Roh Kudus. Kalau bisa jangan sampai kita mendukakan Roh Tuhan. Muliakan Allah dengan tubuhmu, yang masih muda-muda terutama, bersekutu dan saling membangun, dan terakhir konsisten melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga perlu sungguh-sungguh. Mari kita buka Filipi pasal 2 ayat 12. Nanti yang lain bisa baca ini sendiri ya. Filipi pasal 2 ayat 12. Minta tolong ada satu orang yang bacakan. Terima kasih. Menjadi selalu kesulitan orang Indonesia itu kalau kerja mesti diawasi. Kalau nggak diawasi, ada aja. Yang bangun telat lah, yang datang terlambat, yang ngambil duit dikit, apa ini, alasan itu orang Indonesia. Nah, tetapi anak Tuhan nggak begitu. Jadi disebutkan tetap kerjakan. Kamu senantiasa taat. Ada sesuatu yang konsisten. Ada sesuatu yang terus menerus yang Tuhan mau. Di dalam bahasa Jepang ada kata yang bagus yaitu kaizen. Kaizen itu continuous improvement. Jadi perubahan yang terus menerus terjadi. Tapi sebetulnya semangat itu adalah semangat kekristenan yang dipakai. Hanya di dalam kekristenan yang mendorong orang untuk continuous improvement. Terus menerus, nah seperti ini. Kerjakan keselamatanmu. Jangan berbuat dosa lagi. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah menjadi bagian yang Tuhan mau menjadi ini. Semuanya itu ada di dalam Alkitab. Baca Alkitab, kuncinya di situ. Di Amerika disebutkan demikian, di beberapa sekolah atau secara umum, di beberapa negara bagian, Bible are not allowed in school anymore, but we are encouraged in prison. If kids were allowed to read it at school, they may not end up in prison. Di sana dilarang di sekolah baca kitab suci sekarang. Nggak boleh lagi cita-cita tentang Kristus di sekolah atas nama HAM, hak asasi manusia. Sekarang atas nama HAM ada banyak yang boleh dikerjain yang nggak memikirkan HAM orang lain. Sama kan seperti di sana kita lihat di Amerika, pendeta yang tidak berkenan atau tidak mau memberkati pernikahan sejenis masuk penjara sekarang. Loh, kok hak asasinya pendeta nggak dihargai? Lucu ya. Jadi di satu sisi hak asasi orang tertindas dipikirin. Makanya sekarang ya kalau perusahaan yang komunikasi dan lain-lain bagaimana membuat image dan lain-lain, yang dipikirkan apa? Bikin kayaknya merana apa gitu. Nah kita tahu satu tokoh yang sekarang dipecat dari partainya sudah mulai ngomong anak saya nggak bisa ke sana, nggak, sambil ini sedih sekali saya. Ini permainan itu selalu membuat diharapin orang punya opini lain mendukung, kasihan loh, dipecat-pecat dari partai nggak boleh tuh, nggak lagi melihat esensi. Nah ini yang terjadi sama LGBT, orang gay dan lain-lain, kasihan loh, emang dia mau begitu dari lahir begitu. Dari zaman Sri Mulat tahun 1970-an, waktu sebagian dari kalian belum lahir, sudah ada yang namanya bencong. Sudah, tapi masalahnya mereka nggak ajak-ajak orang. Kalau LGBT sekarang, secara sistematis mereka mempengaruhi orang supaya ikut. Nah ini yang nggak benar.
Bahwa di dalam dunia ini ada kecacatan dalam tanda kutip yang terjadi, seperti ada orang yang debil. Tahu debil? Yang IQ-nya rendah sekali. Idiot. Ada orang-orang yang matanya lahir sudah buta. Ada orang yang waktu lahir nggak punya tangan, kaki, dan lain-lain. Itu kekurangan yang ada, salah satunya kenapa? Karena dosa sebetulnya. Bukan dosa orang itu ya, tetapi dosa yang menguasai dunia membuat ada banyak hal yang menyimpang. Bagaimana kalau orang yang seperti Nick gitu, yang nggak punya tangan kaki ngajakin orang, lu mesti sama kayak gue cuma punya sepotong, oke sekarang potongin tangannya, kakinya, mesti ikut kelompok gue, lu mau jadi kelompok gue, mesti potong-potong semua, belajar kayak gue. Gue bisa kok, gitu. Kira-kira ini nggak? Apa gitu ya, kalau ada seperti, atau orang buta, kelompok gue, tuh nanya lu mesti gue butain biar bisa masuk ke kelompok gue. Gimana? Karena dia buta lalu orang lain harus buta. Nah ini yang terjadi di gay, lesbian, kelompok transgender dan lain-lain. Mereka mengajak orang dengan intensitas yang serius untuk mempengaruhi orang. Ini udah setan banget. Nah ini yang perlu dilawan oleh kekristenan. Sebab itu kalau kita lihat-lihat seperti gini, orang nanti di dalam penjara baru dikasih Alkitab untuk bertobat, telat. Justru mesti dari sekarang sejak muda, mari kita sama-sama belajar Alkitab baik-baik. Kasih tahu mungkin anak kita nanti atau cucu kita dan lain-lain. Untuk dekat mengerti, bukan sekedar menghafal ayat Alkitab. Tapi menjadikan firman Tuhan betul-betul mempengaruhi hidup kita. Dan bisa untuk itu, karena apa? Ada Roh Kudus. Keselamatan karya Roh Kudus bukan sekali pada waktu kita percaya pada Kristus, tapi terus sampai kita bertemu muka dengan Bapa di surga. Kiranya hal ini boleh menguatkan kita, meneguhkan kita, dan biarlah Roh Kudus memimpin.